Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas Abdullah di channel Tabungan Ilmu. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi kalender pendidikan. Namun pada aplikasi di versi sebelumnya ada permintaan atau request dari beberapa teman agar menambahkan fitur pada kalender pendidikan yang support dengan 5 hari jam kerja. Kemudian ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh teman-teman ketika menggunakan aplikasi kalender. Yang pertama, bahwa masih kurangnya baris di kolom kegiatan sekolah. Kemudian ada beberapa persoalan yang pada video tutorial sebelumnya belum pernah saya bahas, sehingga pada tutorial kali ini saya akan membahas sedikit tentang update aplikasi kalender pendidikan. Baiklah, kita langsung pada tutorialnya. Yang pertama, bahwa biasanya setelah kita mendownload aplikasi kalender, contohnya seperti ini, saya baru mendownload aplikasi yang sudah saya upload. Biasanya kalau di makro kita belum di setting, belum di enable, biasanya selalu muncul ini ya. Jadi kalau muncul notifikasi seperti ini ya, kita klik enable. Setelah kita klik enable, terkadang pada menu-menu ini belum berfungsi. Ini penyebabnya karena di komputer kita, aplikasi yang sudah kita download itu ternyata dalam sistem komputer kita ada beberapa script yang dianggap berbahaya, sehingga secara otomatis komputer kita akan memproteksi dari file-file yang dianggap berbahaya. Sehingga untuk menghilangkan proteksi itu, setelah kita buka aplikasi ini, maka kita tutup kembali. Kemudian pada file aplikasi itu kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Maka di bagian pojok ini tertulis di sini bahwa file ini diblok oleh komputer, sehingga perlu kita checklist di bagian ini, unblock, kemudian kita oke, atau kita apply, baru oke. Setelah itu kita buka kembali, kita klik ya, maka menu-menu ini sudah bisa berfungsi dengan baik ya. Kemudian pada aplikasi kalender ini sendiri ada beberapa tab atau bagian beberapa fungsi di Office ini sudah saya tutup atau saya sengaja tidak mengaktifkan, sehingga terkadang di komputer yang belum diaktifkan makronya, jangan sampai tidak ada notifikasi seperti tadi, maka makro kita itu tidak bisa berjalan dengan baik, atau aplikasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada versi yang baru ini saya sudah tambahkan fungsi untuk mengaktifkan makro. Jadi kalau misalnya makronya belum berjalan, maka di bagian pojok paling kiri ini saya sudah masukkan fungsinya untuk mengaktifkan makro, sehingga kalau misalnya kita sudah unblock, ternyata aplikasi ini belum bisa berjalan, maka di bagian ini kita klik, kemudian kita checklist di bagian ini. Terkadang kalau makronya belum enable, maka di bagian ini belum terchecklist, kita checklist. Kemudian kalau misalnya di saya itu, saya memilih yang ini, enable all macros ya, jadi saya mengenable ini, kemudian kita pilih OK ya, maka makro kita sudah berjalan ya. Kemudian pada aplikasi versi terbaru ini sudah support 5 hari kerja. Jadi di sini saya sudah tambahkan, ini tinggal kita pilih, ini ada 5 hari, ada 6 hari. Jadi yang untuk 5 hari kerja ini liburnya adalah di hari Sabtu dan hari Minggu. Saya buatkan liburnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya. Jadi untuk menu-menu ini tidak berbeda jauh dari versi sebelumnya. Jadi untuk bagian ini kita bisa ganti. Kemudian di bagian
data input kegiatan dan libur. Ini saya sudah tambahkan barisnya. Yang pertama untuk kegiatannya saya sudah tambahkan sehingga bisa menginput kegiatan sebanyak 40. Jadi ini sudah ada 40 kegiatan karena kemarin ada teman yang merequest ini bahwa berada di satu yayasan yang membawahi tingkat SD, SMP, SMA sehingga membutuhkan banyak kegiatan yang harus diinput. Jadi di sini saya sudah buatkan baris kegiatannya sudah sebanyak 40. Kemudian untuk waktu liburnya yang tadi pada versi sebelumnya ada 20 baris, ini saya sudah tambahkan lagi 5 baris sehingga ada 25. Jadi total semuanya kurang lebih ada 65 ya, 65 baris yang bisa kita input pada aplikasi versi terbaru ini. Ya, jadi cara inputnya sama seperti pada versi sebelumnya, sehingga bagi teman-teman yang baru melihat video tutorial ini bisa melihat tutorial sebelumnya bagaimana cara kita mengisi waktu kegiatan dan waktu liburnya di aplikasi ini. Kemudian untuk kalendernya sendiri, kalender model A ya, yang tadinya di bagian halaman 2 saya sudah di versi sebelumnya itu ada lampiran keterangan waktunya, di sini saya sudah hilangkan. Begitu juga di model B, semuanya saya sudah hilangkan. Model C saya sudah hilangkan juga, dan model D. Sehingga untuk keterangan kegiatan sekolah maupun waktu liburnya saya sudah tambahkan di menu yang baru. Jadi ini berada di sheet tersendiri, di lembar yang terpisah ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Di bagian kirinya adalah agenda kegiatan, kemudian untuk kolom bagian kanannya adalah libur nasional. Kemudian di sini saya sudah menambahkan fungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan baris. Jadi untuk menyembunyikan ini maksudnya kita sembunyikan baris yang kosong. Kemudian jika kita sudah menambahkan baris, tentunya di sini misalnya di sini baru 14 baris. Ternyata setelah kita input di bagian ini misalnya sampai 20 baris, maka kita tampilkan lagi baris yang sudah kita isi tadi. Nanti sebentar baru kita bahas di tutorial ini. Sedangkan untuk yang lainnya tidak berbeda jauh dengan aplikasi di versi sebelumnya. Baiklah, sekarang pada tutorial kali ini kita akan fokus membahas pada hal-hal yang kita tambahkan di bagian update aplikasi kalender di versi yang terbaru ini. Ya, misalnya pada bagian ini ada tombol ini menampilkan dan menyembunyikan baris yang kosong. Ya, misalnya di bagian input data kegiatan libur, di sini untuk kegiatannya cuma 14 kegiatan, kemudian waktu liburnya 12, sehingga di sini di bagian keterangan waktu ini yang tampil ini untuk agenda kegiatannya ada 14 baris. Misalnya kita menambah kegiatannya, misalnya saya coba di sini, coba kegiatan, oke, tambah 2 baris, tambah kegiatan, tambah kegiatan baru ya. Kemudian waktunya misalnya tanggal 2 bulan Oktober 2024 sampai tanggal 7 bulan Oktober 2024. Ini sebagai contoh saja. Kemudian tambah kegiatan untuk baris ini, saya mau tambahkan di atas. Nah, sini misalnya tes kegiatan, sini tambah kegiatan baru sekolah. Misalnya di sini tanggal 2 Oktober 2024 sampai tanggal 7 Oktober 2024.
Kemudian baris 16-nya kita cek di sini. Misalnya tanggal 14 sampai tanggal 17. 14 Oktober 2024 sampai 17 Oktober 2024. Kemudian di sini misalnya tanggal 5 September 2024 sampai tanggal 9 September 2024. Ya, di sini kita sudah tambahkan 3 kegiatan. Kita cek di kalendernya. Ya, ini sudah terbaca. Kita sudah menambahkan kegiatannya. Tanggal 2 sampai tanggal 7, kemudian tanggal 14 sampai 17 dan tanggal 5 sampai tanggal 9. Kita cek di waktu libur. Ya, di sini masih 14 baris. Sementara di sini kegiatannya sudah ada 17 kegiatan. Ya, maka kita tampilkan lagi 3 kegiatan yang tadi kita baru buat. Tinggal kita mengklik yang ini. Ya, maka di sini sudah bertambah 3 baris. Ya. Begitu juga misalnya pada kalender yang baru ternyata kita mengurangi kegiatannya. Misalnya yang tadinya 17, misalnya kita hapus yang ini sehingga tersisa 16 baris. Ya, maka di sini baris pada kolom 17-nya sudah kosong. Jadi tinggal kita menyembunyikan baris ini. Kita hide. Ya, maka baris 17-nya sudah disembunyikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini karena kalendernya masih 6 hari kerja. Ya, misalnya kalau di sekolah teman-teman ternyata 5 hari kerja, tinggal di bagian menu data sekolah tinggal kita ganti di sini 5 hari, maka secara otomatis di kalender nanti, ya di sini misalnya kalender model A di hari Sabtunya sudah merah, artinya bahwa itu di hari Sabtu ini sudah libur. Begitu juga di kalender model B, ini hari Minggu dan hari Sabtu semuanya sudah merah, sudah tanggal merah, artinya di sini tidak aktif lagi bersekolah. Model C juga seperti itu, Sabtu Minggunya sudah berubah menjadi warna merah. Begitu juga di kalender model D, ini hari Minggu, kemudian hari Sabtunya sudah tanggal merah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita ganti ke 6 hari kerja, maka dia akan kembali seperti di awal tadi. Ya, yang tanggal merahnya hanya di hari Minggu, sedangkan hari Sabtunya adalah waktu aktif untuk sekolah. Ya, kemudian misalnya di bagian waktu libur, di lampiran keterangan waktu ini, misalnya kalau kita print preview, ya ini masih 1 lembar. Jadi kalau misalnya ketika di sekolah teman-teman semuanya banyak sekali kegiatan, kemudian nanti di lembaran ini jika kita print preview ternyata misalnya barisnya kepotong misalnya, maka kita bisa mengecilkan baris atau membesarkan baris di menu pengaturan kertas. Ini saya tambahkan juga yang fitur baru, bisa menambahkan tinggi baris maupun lebar kolom. Jadi di sini biasanya yang paling pengaruh ini lebar kolomnya tidak bermasalah, tinggal kita mengatur di tinggi baris, mau mengecilkan baris atau memperbesarkan baris, ya terserah. Jadi ini bisa dikecilkan atau menambah lebar baris. Ya, teman-teman bisa mengatur di sini. Atau misalnya bisa kita kurangi skala kertasnya. Ya, ini saya tambahkan fitur barunya. Bisa kita tambahkan di sini. Kemudian ya, saya tambahkan juga print preview. Ya, setelah kita melebarkan baris,
atau memperkecil atau memperbesar skala, bisa kita preview, melihat dulu tampilannya sudah pas, baru bisa kita cetak. Ya, jadi kurang lebih seperti ini update aplikasi kalendernya. Jadi hanya menambahkan menu ini, dan barisnya bisa kita sembunyikan jika barisnya kosong. Jadi walaupun ada 40 baris kegiatan, ya teman-teman bisa mengisi sesuai kebutuhan, kemudian menampilkan dan menyembunyikan baris yang tidak terisi, sehingga tidak terlalu banyak baris kosong yang nantinya tampil di lampiran kalender. Ya, kurang lebih seperti ini update aplikasi kalendernya. Seperti biasa, nanti aplikasinya akan saya sertakan link unduhnya di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas kunjungannya di channel Tabungan Ilmu. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi teman-teman untuk menyusun agenda kegiatannya di awal tahun pelajaran ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.